Perkenalkan, nama saya Debbie Marcella Rante, MPM 91802111015. Saya adalah mahasiswa KKNT Universitas Sintu Marosoposo, program studi biologi. Tujuan dari video pembelajaran ini untuk memenuhi CPL dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia. Saya akan membawakan video pembelajaran tentang sistem sirkulasi pada manusia. Sudah pernah mendengar apa itu sistem sirkulasi? Sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang memfasilitasi pertukaran zat-zat dalam tubuh yang dibutuhkan oleh tubuh dan zat-zat sisa metabolisme. Contohnya alat-alat peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung atau heart merupakan salah satu organ yang penting dalam kelangsungan hidup yang berfungsi sebagai alat memompa darah. Juga kita ketahui bahwa jantung memompa darah ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen beserta zat-zat lain untuk kepentingan seluruh ke sel dalam tubuh kita. Bagian-bagian jantung. Yang pertama, jantung dibagi dua, yaitu jantung kanan dan kiri, di mana masing-masing terdiri dari dua bagian, yaitu atrium dan vertikal. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu endokardium atau selaput yang membatasi ruang. Yang kedua, miokardium, otot jantung yang tersusun dari berkas-berkas otot. Yang ketiga, perikardium, selaput pembungkus jantung. Yang terakhir, jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Cara kerja jantung. Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan terisi oleh darah, disebut diastol. Selanjutnya, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung, disebut sistol. Kedua serambi mengendur dan berkontraksi secara bersamaan, di mana kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh nadi atau arteri, tempat agak ke dalam, dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis. Selanjutnya, aliran darah berasal dari jantung, denyut terasa, katup hanya di satu tempat dekat jantung. Dan yang terakhir, bila ada luka darah memancar keluar. Lalu kedua, pembuluh darah balik atau vena. Dinding pembuluh tipis atau tidak elastis, dekat dengan permukaan tubuh, tipis kebiru-biruan. Aliran darah menuju jantung, denyut tidak terasa, katup di sepanjang pembuluh, bila ada luka darah tidak memancar. Dan yang terakhir, pembuluh darah kapilar. Kapilari darah ialah saluran daerah yang terkecil sekali. Kapilari darah menghubungkan arteriol kepada venul. Dinding kapilari darah hanya setebal 1 sel. Dinding-dindingnya yang tipis memudahkan resapan bahan-bahan berlangsung dengan cepat. Peredaran darah manusia juga diketahui sebagai peredaran darah tertutup karena darah yang dialirkan dari tubuh ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah akan melewati jantung sebanyak 2 kali, sehingga disebut peredaran darah ganda yang terdiri dari peredaran darah panjang atau besar, lalu peredaran darah kecil atau pulmonal. Yang terakhir, proses peredaran darah. Darah kaya akan CO2 dari seluruh tubuh atau vena cava, lalu menuju atrium kanan, menuju atrium kiri, menuju vertikel kanan, arteri pulmonalis, lalu menuju paru-paru. Terjadi pertukaran gas, darah yang kaya dengan oksigen, yaitu vena pulmonalis, pada atrium kiri menuju vertikel kiri atau aorta, lalu ke seluruh tubuh. Sekian pemaparan video ini, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.